Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tulisan daripada Lora Ismail beberapa hari yang lalu yang diupload di akun Facebooknya ini hari ini ditanggapi secara kontan oleh Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan setelah saya baca, saya teliti tulisan tanggapan daripada Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sangat menohok sekali ya, dan sudah terbiasa bahwa tulisan terbaru dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dimuat di RMI NU Banten. Menanggapi Lora Ismail, istikharolah agar mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Kalau saya terjemahkan versi saya, kalimat dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, istikharolah, ini menunjukkan bahwa perbaikilah ya spiritualmu, tidak hanya mengandalkan kecerdasanmu untuk mengetahui apakah Ba'alwi cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Karena memang menurut saya dalam polemik nasabnya habaib ini tidak hanya mengandalkan kecerdasan otak tidak, tapi juga kecerdasan spiritual ya, itu. Jadi ini sangat menohok sekali menurut saya. Lora Ismail mengatakan, sebelumnya penulis memohon maaf kepada pembaca jika dalam tulisan ini menggunakan kalimat-kalimat yang tidak berstandar kampus-kampus Indonesia yang excellent. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad meminta syarat kitab sezaman. Saya jawab, yang saya minta adalah kitab sezaman jika ada. Kalau tidak ada, kitab yang mendekati saja juga boleh. Dan nasab Ba'alwi tidak didukung oleh kitab sezaman dan kitab yang mendekatinya. Kitab Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid di tahun 895 Hijriah bertentangan dengan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka pengakuan sepihak Ali Asyakron tertolak secara ilmiah karena bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Lora Ismail mengatakan, para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kyai Imad. Saya menjawab, kata Kyai Haji Imaduddin Usman, mereka bukan tidak memberikan bukti sezaman atau yang mendekati. Mereka sudah berusaha memberikan, tetapi apa yang diberikan terkonfirmasi palsu. Kita lihat bagaimana usaha-usaha dari Rumel Abbas selama ini, kan begitu. Seperti sanad-sanad wayang Muhammad bin Ahmad bin Isa yang katanya mendapatkan hadis dari pamannya Ubaid, lalu Ubaid mendapatkannya dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Itu sanad palsu, karena dalam kitab Tarikh Baghdad juz 8 halaman 569
disebut Ibnul Askari tidak mempunyai murid bernama Ubaid. Bukti sezaman atau yang mendekati tertolak. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad yakin bahwa bahkan hakul yakin bahwa nasab Alwi, Rungkat dan para muhibbin Kiai Imad bersorak riang gembira. Saya menjawab, kata Kiai Imaduddin Usman, saya hakul yakin bahwa Ba'alwi atau para Habib-Habib itu seperti Syekh Umar bin Hafid, Rizik Syihab, Bahar Smith, Lutfi bin Yahya, Taufik Asyqaf dan lain-lain bukanlah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai saya punya muhibbin dalam pengertian seperti para Ba'alwi itu, saya tidak tahu. Kalau tahu akan saya larang, karena kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu, bukan karena dalil, tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Lora Ismail mengatakan, dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Saya menjawab, kata Kiai Imaduddin Usman, ya jelas, kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sangkuriang binti Dewi Sumbi, yang untuk mengkonfirmasi apakah benar Sangkuriang adalah anak Dewi Sumbi tidak memerlukan kitab sezaman. Telah surah dan istifadhah bahwa Sangkuriang adalah anak Dewi Sumbi karena ia dimunculkan sebagai legenda lalu disebarluaskan melalui cerita rakyat dan film. Jika anak-anak ditanya siapakah ibu Sangkuriang, maka anak-anak itu akan menjawab Dewi Sumbi. Tetapi apakah dengan syuhrah dan istifadhah itu lalu sosok Sangkuriang benar-benar ada? Tidak. Tetapi Sangkuriang hanyalah sebuah legenda. Sosoknya fiktif, tidak ada yang dapat menunjukkan bukti apapun di masa di mana Sangkuriang diasumsikan hidup atau di masa yang paling dekat dengannya bahwa sosok Sangkuriang adalah sosok yang pernah eksis di dunia, ia hanya sosok yang diciptakan. Yaitu jawaban daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang ini ya, masalah Ubaidillah disamakan dengan Sangkuriang dan Dewi Sumbi. Ini menurut saya kalau Lora Ismail tidak paham ya kebangetan gitu loh. Kalimatnya cukup makjleb ini. Lora Ismail mengatakan, setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, Muqaddimah fi ilmil ansab, Rosail fi ilmil ansab, Al-Kafi, Al-Muntakhab dan lain-lain, saya berani menyimpulkan bahwa dalam hal itu terdapat dua kubu. Satu, para pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab itu yang sama sekali tidak mensyaratkan kitab sezaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Kitab nasab adalah salah satu turuk atau cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain termasuk asyuhrah wal istifadhah.
atau kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. 2. Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kitab si zaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif, dan terputus. Dan akhirnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjawab, saya menjawab, apa yang dikatakan Lora Ismail bahwa pakar ilmu nasab sama sekali tidak mensyaratkan kitab si zaman atau yang mendekatinya. Pernyataan itu jelas keliru. Ia tidak memahami ibarah ulama dalam kitab-kitabnya. Perhatikan ibarah-ibarah ulama di bawah ini. Sayyid Al-Husan ya, bin Haidar Al-Hashim dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab mengatakan, At-Tariqus Tsani kutubun nasabiyyin al-abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Bisa dibuka di dalam kitab Rosail halaman 103. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarah Sayyid Al-Husain di halaman lain, yakni dalam kitab Rosail sama halaman 193. Al-abdal hum alladzina yukhlifuna ba'duhum ba'dha ala hadzal ilmi. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya yaitu kitab nasab abad 9 adalah kelanjutan dari kitab abad ke-8. Kitab nasab abad ke-8 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-7. Kitab nasab abad ke-7 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-6. Dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan atau yang muda tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu atau yang tua. Inilah yang dimaksud kitab si zaman. Inilah yang dimaksud kitab si zaman atau yang mendekatinya. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab mengatakan syurutu i'timadi ruk'ah al-awwalu alla takuna mukhalafatan lil usul. Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Bisa dilihat di kitab Al-Muqaddimah halaman 58. Perhatikan, menurut Syekh Khalil Ibrahim, kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Ya tentu kitab sebelumnya. Artinya, jika di kitab nasab abad ke-6 telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak 3, maka kitab-kitab nasab masa selanjutnya tidak boleh mencatat 4. Jika mencatat 4 berarti bertentangan dengan kitab asal dan nama keempat adalah nama susupan. Kalau Khalil Lora Ismail Khalil ini tidak paham, ya kebangetan. Penambahan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad 9 bertentangan dengan kitab abad ke-6 yang menyebut nama anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun dari wafatnya Ahmad tanpa referensi apapun menunjukkan nama Ubaid adalah susupan yang wajib ditolak akal sehat. Dr. Abdurrahman bin Majid
Al-Qoroja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab mengatakan wala yuqaddamu bihalin ala ma yuthbituhun nasabah khususan inkanu aqraba zamanan au makanan. Sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 71. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Abdurrahman bin Majid tentang kitab sezaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa kitab sejarah tidak boleh didahulukan dari kitab nasab, apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari situ jelas kitab sezaman atau yang mendekati adalah instrumen dalam penelitian kesohihan nasab. Lora Ismail mengatakan, saya justru semakin yakin hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diadakan oleh Kiai Imad tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Lalu Kiai Imad menjawab, saya menjawab, sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika cara memahami kitab-kitab nasab itu benar, maka akan sama kesimpulannya, yaitu kesohihan sebuah sejarah dan nasab harus dikonfirmasi oleh kitab sezaman atau yang mendekatinya. Di universitas-universitas di Indonesia, syarat kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah metodologi standar dalam ilmu sejarah, di mana ilmu nasab adalah bagian dari. Tidak tahu kalau di Yaman, bisa jadi di sana kesohihan sejarah dan nasab itu hanya diisbat dengan dongeng-dongeng saja. Untuk lebih cerdas, bacalah buku-buku sarjana dari Indonesia tentang metodologi ilmu sejarah agar cara berpikirnya seimbang dengan sarjana-sarjana Indonesia yang cerdas dan rasional. Lagi-lagi kalimat Imaduddin Usman Al-Bantani ini sangat menolak sekali ya. Kalau Lora Ismail tidak paham ya kebangetan. Lora Ismail mengatakan ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imad selama ini. Salah satunya adalah ketika di poin ke-10 halaman 96, beliau mewanti-wanti jangan sampai kita menuduh suatu nasab fil nasab hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. Saya menjawab, Lora Ismail salah memahami ibarah Syekh Khalil Ibrahim di atas. Ibarah itu bukan untuk semisal nasabnya Ubaid yang tidak disebut sebagai anak Ahmad, tetapi untuk sebuah nama yang tidak disebut dengan kalimat lahu akbun yang mempunyai keturunan. Di kitab nasab itu kadang ada nama-nama yang ditulis dengan kalimat lahu akbun, ia berketurunan. Ada yang hanya ditulis namanya tanpa ada keterangan ia berketurunan atau tidak. Maka kata Syekh Khalil Ibrahim, jika ada sebuah nama yang ditulis hanya namanya saja, tidak ditulis apakah ia mempunyai keturunan atau tidak, maka jangan divonis ia tidak berketurunan. Kalau nama Ubaid beda, Lora namanya. Kalau nama Ubaid beda, Lora. Namanya memang tidak pernah disebutkan. Ia gelap gulita selama 550 tahun. Ia fiktif, tidak sah. Orang hari ini mengaku keturunannya karena ia sosok ahistoris. Lora Ismail menyatakan ia berkomunikasi dengan Syekh Khalil Ibrahim, pengarang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, ketika kita akan lihat
Jika benar itu nomor WA-nya Syekh Khalil Ibrahim, bahwa hujjah itu akan mentok kepada syuhra wal istifadhah dan pengakuan bahwa nama-nama wayang Ba'alwi benar-benar tidak ada dalam kitab-kitab nasab. Alal kafi sholatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Ketika ditanya tentang nasab Ba'alwi yang dibatalkan penulis dengan alasan Ubaidillah tidak disebut dalam kitab nasab sebagai anak Ahmad, Syekh Khalil Ibrahim menjawab, syuhra wa istifadhah para sada Ba'alawi telah mengungguli banyak nasab yang lain, sedangkan disebutkannya amud nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Saya berkomentar, kata Kiai Haji Imaduddin Usman, surah wal istifadhah nasab Ba'alwi tentu mengalahkan nasab yang lain. Kenapa? Karena memang mereka klan yang paling mengiklankan nasabnya kemana-mana, dalam pidato, dalam kitab-kitab dan dongeng-dongeng. Kemasyhuran nasab Ba'alwi walaupun palsu itu mengalahkan banyak nasab-nasab yang sahih seperti keluarga Ar-Razi dan At-Toba di Yaman. Nasab-nasab yang sahih banyak yang malu membicarakan nasabnya, sedangkan Ba'alwi terus mengiklankannya sebagaimana yang kita lihat selama ini, kan begitu. Lalu ketika Syekh Khalil menyatakan bahwa nasab cukup dengan syuhra wal istifadhah dan adanya nama-nama yang disebutkan dalam kitab hanya merupakan sebagai syarat kesempurnaan, itu bertentangan dengan perkataannya sendiri dalam kitabnya. Perhatikan perkataan Syekh Khalil Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimah halaman 59. Allah yakuna laha ma yu'ariduha min ruq'ati qat'iyyatid dalalah. Syuhra wal istifadhah tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang dalilnya qat'i. Sedangkan adanya nama Ubaid di abad 9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad 6 Hijriah, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang secara qat'iyatud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Maka syuhra wal istifadhah Ubaid ini tertolak secara jelas dan tegas. Lora Ismail bertanya kepada Syekh Khalil Ibrahim, jadi menurut Anda nasab para sada Ba'alwi valid sidi meskipun amud nasab mereka tidak disebutkan dalam kitab sezaman atau yang mendekati? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, iya, mereka adalah pembawa ajaran Islam moderat dan sesungguhnya. Saya berkomentar, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jawaban Syekh Khalil ini mengindikasikan ia tidak memahami seluk-beluk nasab Ba'alwi. Ia belum tahu bahwa nasab Ba'alwi hari ini bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dan ia belum mengetahui bahwa nama-nama seperti Ubaid, Alwi, Muhammad dan seterusnya itu nama-nama fiktif belaka. Dari mana penulis mengetahui bahwa ia belum memahami seluk-beluk nasab Ba'alwi? Dari jawabannya ketika ditanya Lora Ismail tentang nama-nama leluhur Ba'alwi yang tidak disebutkan itu, ia bukan menjawab tentang kenapa nama-nama leluhur Ba'alwi tidak disebutkan, atau ia memberikan bukti adanya kitab yang menyebutkan, malah ia menjawab hal lain, yaitu tentang Islam moderat. Lora Ismail mengatakan, Masya Allah, mereka adalah para guru kami, terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka para sada Ba'alwi sidi? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para da'i yang telah menyebarkan ilmu di barat dan timur dunia.
Saya berkomentar, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seneng ya gurunya diisbat walau tanpa dalil. Ada cara agar hati tidak gundah gulana apakah gurunya cucu Nabi atau bukan. Bangunlah di tengah malam, lalu jernihkan jiwa, istikharahlah, mohon kepada Allah petunjuk apakah Pak Alwi itu cucu Nabi atau bukan. Insya Allah dengan ketulusan jiwa akan terbuka tirai kegelapan makrifat yang terbalut cinta buta. Allah akan menghujamkan hakikat kebenaran di hati yang tiada terombang-ambing lagi oleh sesuatu selain kebenaran. Lalu akan tenanglah jiwa walau alam nyata memberikan jawaban bahwa gurunya bukan cucu Nabi. Lora Ismail mengatakan, dan itu kesekian kalinya Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dijadikan hujah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya justru mengkonfirmasi keabsahan nasab Alwi. Saya menjawab, dan untuk kesekian kalinya kita mengetahui kualitas moral ulama-ulama luar Indonesia. Yang teori yang ia buat, ia dobrak untuk sebuah kepentingan. Dalam kitabnya Syekh Khalil mengatakan syuhrah tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab. Sementara dalam perkataannya, syuhrah sah walau bertentangan dengan kitab nasab. Maka Syekh Khalil Ibrahim nampaknya pula akan mengisbat Dewi Sumbihi sebagai ibu dari Sang Kuryang. Karena telah syuhrah di tengah masyarakat Sunda bahwa ia adalah ibu dari Sang Kuryang. Banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten kata dan perbuatan. Menurut saya ini juga kalimat-kalimat yang sangat menusuk sekali ya, Haji Imaduddin Usman ini. Lora Ismail mengatakan, Kiai Imad sepertinya sudah kehabisan jerami untuk ia gapai ketika perlahan mulai tenggelam dan tak punya pegangan. Padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya yang katanya ilmiah itu, tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi yang satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Saya berkomentar, kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berekspektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Sejak diyamani, berimajinasi bahwa ilmunya lebih istimewa daripada santri Indonesia karena ia belajar kepada seorang cucu Nabi. Sedangkan santri Indonesia hanya berguru kepada cucu Wali Songo yang nasabnya tidak diakui RI. Tetapi setelah pulang ke Indonesia, betapa hancur hatinya ketika mengetahui kuatnya dalil yang membatalkan nasab gurunya. Dalam kitab nasab tertolak, dalam kitab sejarah namanya tiada, semua doktrin kesejarahannya hanya dongeng, hasil tes DNA G, jangankan cucu Nabi, ternyata orang Arab aja bukan. Angan-angan tinggi itu kini jatuh melayang. Ya. Angan-angan tinggi itu kini jatuh melayang, tak tentu arah, bagai layang-layang terputus yang tak tahu akan berakhir di mana. Di dahan pohon, di rerumputan atau di lautan. Terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mati Rojai akan mewakili wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Alwi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menunjukkan bahwa betapa konsistennya beliau itu loh ya. Jadi beliau hakul yakin bahwa cucu para habaib itu bukan cucu Nabi. Dan beliau ini sampai menantang ya diskusi
kepada ulama-ulama luar negeri yang dianggap mensohehkan atau mengisbat klan Ba'alwi. Dan juga kita lihat bagaimana Lora Ismail ini begitu getolnya membela nasabnya Ba'alwi, ya mungkin karena banyak faktor. Di salah satunya adalah karena nikah dengan orang Yaman gitu loh. Dan juga guru-gurunya dari Yaman. Padahal sebenarnya yang mencerdaskan Khalil itu adalah ulama-ulama Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.